Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah dengan Bapak dosen kita yaitu Bapak Husni Mubarok, SPD IMPD. Dengan nama kelompok kita yang pertama ada Hasan Setiawan, lalu ada Dede Setiawan, lalu ada saya sendiri Dodi Widyadiputra. Apa itu ahamiyatu ma'rifatullah? Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh seseorang muslim. Para madu yang diajak untuk terlibat sama di dalam dakwah mestilah dipastikan betul mereka memiliki kepahaman dan pengenalan yang sahih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mesti terpecah kukuh di dalam hati sanubari bahwa Allah adalah sebagai Rob kepada sekalian alam. Keyakinan ini tentu sekali bersandar kepada berbagai dalil dan bukti yang kukuh. Dari keyakinan ini akan membuahkan peningkatan iman dan takwa. Personality merdeka dan bebas adalah lahir dari pengenalan yang mantap terhadap Allah. Juga akan lahir ketenangan, keberkatan, dan kehidupan yang baik secara manifestasi dari pengenalan Allah. Di akhirat akan dikurniakan pula dengan balasan surga Allah. Semua ini adalah bergaris penamat di keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kepentingan mengenal Allah. Sarahan. Riwayat ada menyatakan bahwa perkara pertama yang mesti dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah. Bermula dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenali diri kita sendiri. Siapa kita, di manakah kedudukan kita berbanding makhluk-makhluk yang lain? Apakah sama misi hidup kita dengan binatang-binatang yang ada di bumi ini? Apakah tanggung jawab kita dan kemanakah sesudah kehidupan kita? Semua persoalan ini akan terjawab secara tepat setelah kita mengenali betul-betul Allah sebagai Rob dan Ilah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Dalil. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Al-Quran surat ke-47 ayat ke-19. Lalu ada Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tak ada Tuhan melain Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran surat 3 ayat ke-18. Lalu ada dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membaca ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancam kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Quran surat 22 ayat 72. Lalu ada dalil, hai manusia, telah dibuatlah perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan ini. Sesungguhnya segala yang kamu serukan selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebut kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Al-Quran surat 22 ayat 73. Lalu ada, dan mereka tidak menggantungkan Allah dengan penganggungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya, maka suci Tuhan dan maha tinggi Dia daripada yang mereka persekutukan. Al-Quran surat 39 ayat 67.
Selanjutnya yaitu yang kedua, tema pembicaraan Marifatullah, Allah Rabbul Alamin. Kita sering membaca dan mendapati kata Rob, salah satunya pada kalimat Rabbul Alamin, Rob alam semesta. Kata Rob juga merupakan bagian dari Asmaul Husna, bahkan termasuk salah satu dari ketiga nama pokok Asmaul Husna, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Secara bahasa, Rob berasal dari kata roba, ya robu, rububiyah, atau roba, yurabi, tarbiyah. Inti kedua kata tersebut adalah mentarbiyah, menciptakan, mengurusi secara bertahap hingga sempurna. Karena yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini hanyalah Allah, maka dalam kajian akidah Islamiyah, Allah berhak untuk ditauhidkan dengan tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, serta mengatur seluruh keadaan di alam semesta atau tadbir. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar surat ayat ke-62 yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian tidak ada yang berhak mendapat sifat rububiyah kecuali Allah. Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, hewan dan apa yang ada di alam semesta ini serta memelihara dan mengaturnya. Demikian pula rububiyah Allah terbagi menjadi dua, yaitu pertama rububiyah ammah, yaitu Allah mengatur seluruh hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan yang kedua rububiyah khosoh, yaitu Allah pengurusan Allah secara khusus dan lebih terhadap orang yang beriman dan taat. Quran surah Ar-Rod surah ke-13 ayat ke-16 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ketika kita membicarakan tentang makrifatullah, bermakna kita berbicara tentang Rob, Malik dan Ilah kita. Rob yang kita pahami dari istilah Al-Quran adalah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Manakala Ilah pula mengandung arti yang dicintai, yang ditakuti, dan juga sebagai sumber pengharapan. Kita boleh lihat hal ini di dalam surah An-Nas ayat 1-3. Inilah tema di dalam makrifatullah. Jika kita menguasai dan menghayati keseluruhan tema ini, bermakna kita telah mampu menghayati makna ketuhanan yang sebenarnya. Dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 12 yang artinya, katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Allah menyuruh Rasulnya agar bertanya kepada kaumnya yang ingkar, siapa pemilik segala yang ada di langit dan di bumi ini? Pertanyaan ini untuk membantah dasar keyakinan yang menyekutukan Allah. Karena orang Arab jahiliyah sebenarnya telah mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-59 yang artinya, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayat ini menerangkan ganjaran yang akan diperoleh orang-orang yang beriman kepada Allah karena telah hijrah untuk kepentingan agamanya. Mereka melepaskan diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah dan berani menanggung segala risiko akibat dari hijrah itu. Janji Allah itu ialah memberi ganjaran orang-orang yang beriman dan beramal soleh surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya terdapat taman-taman yang indah dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya.
mengenai gambaran surga itu diterangkan oleh hadis Nabi di mana beliau bersabda, "Sesungguhnya penghuni surga saling melihat penghuni tempat yang tinggi di atas mereka, seperti kamu melihat bintang-bintang gemerlapan yang lewat di ufuk, baik dari timur maupun dari barat, karena perbedaan derajat yang ada pada mereka." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu adalah tempat para nabi. Manusia yang lain tidak akan sampai ke sana." Rasulullah menjawab, "Bisa saja. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu adalah tempat-tempat yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." Riwayat Muslim dari Sal bin Sa'ad. Dalam Quran Surah An-Nur Surah 24 ayat 35 yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tertembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 255 yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus menerus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah, yang pertama yaitu dalil naqli, nas yang tertulis dalam kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat ke-19 yang artinya, "Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelas akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua yaitu dalil akli, akal logika. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat ke-190 yang artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Dan dalam Quran Surah Yunus ayat ke-101 yang artinya, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman."
Yang ketiga yaitu dalil fitrah, naluri, atau sunatullah. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini," atau keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-172. Ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala jika mereka menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar. Maka dia pasti akan mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan dan alam semesta beserta isinya. Dan dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat ke-14 sampai 25 yang artinya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Yang ketiga, dapat meningkatkan iman dan takwa. Dalam poin pertama, yaitu ada kemerdekaan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163 yang berbunyi, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada ketenangan dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ketiga ada berkah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang keempat, ada kehidupan yang baik. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa
aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum asrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami berikan balasan mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, ada surga dalam Quran Surat Yunus ayat 25 dan 26 yang berbunyi, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan poin terakhir, keenam, ada keridhaan Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi, Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika lima khoshiya rabbah, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami tentang materi ahamiyatul ma'rifatul atau mengenal Allah. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.